Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Rizky Ramantias dari kelas GMIB. Di sini saya akan mereview jurnal. Poin-poinnya yang pertama ada judul, nama jurnal, volume dan halaman, tahun dibuatnya jurnal, penulis, review, tanggal review, latar belakang, tujuan penelitian, pendahuluan objek penelitian, subjek penelitian, metodologi penelitian, hasil penelitian, kelebihan dan kekurangan. Untuk yang pertama, judul jurnal. Di sini ini gambaran dari jurnal yang akan saya review. Yang pertama, judul jurnal, yaitu analisis kesiapan mahasiswa prodi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah sebagai calon pendidik profesional. Yang saya kasih warna biru, tanda warna biru. Yang kedua, nama jurnal. Untuk namanya jurnal saya ambil dari pojok kanan atas warna hijau, yaitu Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar. Yang ketiga, volume dan halaman. Masih sama tepatnya di bawahnya nama jurnal, yaitu volume 5 nomor 1. Untuk halamannya sendiri, dari jurnalnya terdiri dari 155 halaman. Yang di bawah sini tidak terlihat ya. Selanjutnya, tahun diterbitkannya jurnal atau dibuatnya jurnal, yaitu tahun 2018, 1 Juni 2018. Di sini 2018. Untuk penulisnya sendiri yaitu Nurul Hidayah. Bisa dicek di sini Nurul Hidayah, emailnya juga ada nurulhidayah@radenintan.ac.id. Untuk review ini namanya yaitu untuk kita yang mereview jurnal, yaitu saya sendiri Ika Rizky Ramantias 2031854 NIM-nya. Tanggal review 6 Oktober 2020. Langsung saja masuk ke latar belakang. Latar belakang masalah, yaitu masalah yang berkaitan dengan tugas seorang pendidik menjadi pembicaraan di masyarakat, sehingga aspek kompetensi yang harus dimiliki pendidik menjadi penilaian publik tersebut. Rendahnya mutu pembelajaran yang disebabkan oleh tuntutan bagi seorang pendidik, minimnya sarana dan prasarana di sekolah, dan rendahnya kompetensi yang dimiliki oleh pendidik juga menyebabkan proses dalam pembelajaran tidak berjalan dengan optimal. Dalam aspek lain, pendidik dituntut untuk dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Untuk latar belakangnya sendiri saya mengambil dari poin latar belakang juga. Di ini yang saya kasih warna kuning. Langsung tujuan penelitian. Apa sih tujuan penelitian dari jurnal di sini? Yaitu untuk mendeskripsikan kesiapan mahasiswa program studi guru madrasah ibtidaiyah atau PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di UIN Raden Intan Lampung sebagai calon pendidik profesional di bidang pendidikan dasar SD atau MI melalui mata kuliah pembelajaran mikro atau micro teaching. Jadi untuk sekarang itu, sebelum kita terjun langsung untuk mengajar, untuk mendidik anak di SD atau MI, di jurusan PGM itu diadakannya mata kuliah micro teaching untuk melihat kesiapan dari seorang mahasiswa, apakah nanti pada saat terjun ke lapangan dia benar-benar sudah bisa menguasai lapangan, seperti itu. Untuk permasalahannya sendiri, yaitu kesiapan mahasiswa prodi PGMI dalam perencanaan pembelajaran pada pembelajaran mikro atau micro teaching. Yang permasalahannya sendiri saya ambil dari latar belakang, dan saya melihat dari rumusan masalahnya.
Ini bagian sini. Yang ini bagaimana kesiapan Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung dalam merencanakan apakah mahasiswanya di sana itu sudah siap dalam pelajaran micro teaching, persiapan untuk pembelajarannya. Untuk objek penelitiannya sendiri yaitu analisis pendidik profesional dalam mempersiapkan rancangan pembelajaran. Untuk subjeknya yaitu mahasiswa yang mengambil mata kuliah pembelajaran mikro tahun akademik 2016-2017 sebanyak 5 orang. Untuk subjeknya sendiri ini saya mengambil dari poin abstrak yang ini ya, bagian ini subjek. Ini subjek penelitian mahasiswa yang mengambil mata kuliah pembelajaran mikro tahun akademik 2016-2017 sebanyak 5 orang. Untuk subjeknya ini di bagian metodologi juga ada. Nanti saya bisa menunjukkan. Untuk metodologi penelitiannya, untuk pendekatan penelitiannya yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Apa sih pendekatan deskriptif kualitatif itu? Yaitu pendekatan yang menggambarkan kondisi apa adanya tanpa memberi manipulasi variabel yang diteliti. Jadi benar-benar kalau pendekatan deskriptif kualitatif ini benar-benar informasinya itu apa adanya yang ada di lapangan, lalu disampaikan atau dituangkan di dalam data. Lalu teknik sampling yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Untuk teknik purposive sampling ini salah satu teknik sampling non-random sampling di mana peneliti menentukan pengambilan sampling dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi apakah ciri-ciri khusus dari penelitiannya itu, makanya memakai teknik sampling purposive sampling ini. Untuk teknik pengumpulan datanya yang digunakan adalah teknik dokumentasi dan observasi. Hasil penelitiannya. Oh iya, untuk metodologi penelitiannya itu diambil di poin metodologi penelitian juga. Kita berselancar sebentar. Nah, di sini untuk teknik penelitiannya diambil di poin metodologi penelitian. Sudah ada semua, sudah dicantumkan oleh penulis di sini. Ya. Lanjut untuk hasil penelitian. Nah, setelah diadakannya penelitian ini, penulis dapat mengambil hasilnya, yaitu berdasarkan hasil analisis penelitian dalam melakukan perencanaan pembelajaran, mahasiswa praktikan sudah siap, seluruh RPP sudah sesuai dengan komponennya. Untuk hasilnya sendiri, saya juga mengambil dari hasil penelitian ya. Di bagian yang ini, kesiapan mahasiswa prodi PGMI FTK UIN Raden Intan. Kita bisa melihat dari kesimpulan yang pertama itu berdasarkan hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan perencanaan pembelajaran mahasiswa praktikan sudah siap, yaitu mahasiswa menyiapkan silabus pembelajaran dan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP sudah terpenuhi dengan lengkap. Yang kedua, ini ada poinnya juga, dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dapat dikombinasikan keterampilan dasar mengajar terdiri dari 8 keterampilan, sudah disebutkan semua. Jadi hasilnya sudah mahasiswanya sudah bisa dalam melaksanakan pembelajarannya. Oke, jadi itu tadi hasil review jurnal yang saya review dari jurnal yang berjudul Analisis Kesiapan Mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah sebagai calon pendidik profesional. Untuk jurnalnya sendiri ini sudah bagus ya. Mungkin kalau ada salah dari saya, baik dari cara previewnya atau penyampaiannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.